Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak kelas 3, hari ini kita kembali akan belajar tematik, yaitu tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan. Nah, pembelajaran yang kelima dari buku e-book halaman 124 sampai 134. Anak-anak boleh membuka buku masing-masing di rumah. Nah, anak-anak, ada pun kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, KD 3.4, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 4.4, menyajikan bentuk-bentuk kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar. KD 3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.4, menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri kebutuhan makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif. KD 3.1, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Yang terakhir, KD 4.1, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacat. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Nah, anak-anak perhatikan. Masih ingatkah apa itu daur hidup? Anak-anak kemarin sudah mempelajari daur hidup ya, tentang daur hidup kata. Nah, daur hidup itu adalah seluruh tahapan perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Nah, kali ini kita belajar makhluk hidup hewan. Nah, daur hidup yang kemarin anak-anak pelajari yaitu daur hidup katak. Sekarang kita akan pelajari daur hidup apa ya? Iya, perhatikan daur hidup nyamuk berikut. Nah, ini daur hidup nyamuk anak-anak, di mana daur hidup nyamuk itu dimulai dari nyamuk dewasa, telur, jentik-jentik, pupa, dan nyamuk dewasa kembali lagi. Nah, daur hidup nyamuk ini dinamakan metamorfosis. Metamorfosis ini ada metamorfosis sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah, nyamuk ini memiliki metamorfosis sempurna. Nah, anak-anak, daur hidup nyamuk seperti yang ibu jelaskan tadi, nyamuk ini memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Yang pertama, daur hidup nyamuk dimulai dari telur, yaitu telur nyamuk dewasa yang berada di air. Kedua, ketika sudah menetas, telur akan menjadi jentik-jentik. Yang ketiga, jentik-jentik tersebut akan berubah menjadi pupa. Keempat, setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk. Nah, nyamuk ini akan kembali menjadi nyamuk dewasa dan bertelur dan seterusnya. Nah, tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Nah, mungkin anak-anak pernah melihat air di bak mandi atau air dimanapun yang tergenang, lama-kelamaan akan terdapat jentik-jentik
nyamuk. Berarti di sana nyamuk sedang melaksanakan daur hidup. Nah, anak-anak, ternyata nyamuk ini adalah binatang yang berbahaya atau hewan yang berbahaya. Kenapa? Nyamuk dapat menyebarkan penyakit yang mematikan. Apa ya penyakitnya? Yaitu penyakit yang ditularkan, penyakit demam berdarah dan malaria. Maka dari itu kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya ini, yaitu demam berdarah dan malaria. Bagaimana ya cara mencegahnya? Nah, cara mencegahnya agar nyamuk tidak berkembang biak yaitu dengan langkah 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Apa yang dikubur yaitu kaleng-kaleng bekas agar tidak ada genangan air. Nah, seperti ini, ingat 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, bak mandi, ember, dan lain-lain. Yang kedua, mengubur barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas gitu. Dan menutup tempat penampungan air. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, seringkali di lingkungan kita itu terjadi perbedaan sifat, karakter, dan perbedaan yang lainnya. Nah, berikut cara kita memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada. Dengan cara apa? Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Ketika kita berada di lingkungan yang memiliki perbedaan dengan kita ingin memberikan saran agar lebih baik. Nah, ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita akan mengucapkan dengan bahasa yang santun. Nah, saran kita ucapkan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, kita memberikan solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Jangan bertele-tele ya anak-anak, dan jangan membuat orang lain menjadi susah. Kita mencari solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Yang ketiga, kita tidak memaksa saran untuk diterima. Nah, contohnya, di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah dan kaleng bekas berisi air hujan. Nah, kita akan memberikan saran yang baik kepada tetangga kita. Seperti apa? Saran yang akan kita sampaikan yaitu kita bicarakan kepada tetangga kita, sebaiknya sampahnya dibersihkan dan dibuang pada tempatnya. Setelah itu kita mengubur kaleng-kaleng bekas yang berisi air hujan agar tidak menjadi genangan air. Nah, sehingga genangan air itu tidak menjadi sarang nyamuk ataupun sarang penyakit. Begitu anak-anak. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Kemarin anak-anak sudah mencoba bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan perkalian. Nah, sekarang kita akan belajar kembali agar lebih lancar. Nah, contoh soalnya, sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi oleh 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nah, sebuah rumah sakit itu dikunjungi 130 pasien per hari. Jika 3 hari berarti dikalikan dengan 3. 130 dikali 3. Nah, begini. Yang pertama, 3 dikali 0, satuan. Bilangan pengalinya kita kalikan dengan satuan, lalu dikalikan dengan puluhan, lalu dikalikan dengan ratusan. Yaitu caranya
Kalikan dahulu satuan yang sejajar. 0 dikali 3 sama dengan 0. Lalu kalikan 30-an dengan 3 satuan. 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu kalikan 100-an dengan ratusan satuan, yaitu 1 kali 3 sama dengan 3. Hasilnya 390. Jadi banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit adalah 390 orang pasien. Ini adalah cara pengerjaan perkalian dengan teknik tanpa meminjam. Ada contoh lagi dengan teknik menyimpan, bukan meminjam ya maksud ibu, menyimpan. Nah, contohnya yaitu bilangan yang lebih besar. 125 dikali 0. Yang pertama kita kalikan dulu 6 yang sejajar, satuan yang sejajar ya anak-anak. 6 dikali 5 sama dengan 30. Kita tulis 0 di bawah dan angka 3 kita simpan di atas bilangan puluhan, yaitu di atas 2. Selanjutnya langkah kedua, kita kalikan 6 dikali 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. Tadi kita sudah simpan 3, kita tambahkan 12 ditambah 3 sama dengan 15. Nah, angka 5 ditulis di depan 0 dan angka 1 disimpan di atas 1 ratusan tadi yang ada. Nah, langkah ketiga kita kalikan satuan dengan ratusan. 6 dikali 1 sama dengan 6 ditambah 1 yang sudah kita simpan jadi 7. Angka 7 ditulis di depan 5. Jadi 125 dikali 6 sama dengan 750. Nah, anak-anak sekarang lihat video dari soal yang kita bahas hari ini. Nah, anak-anak, ibu akan menjelaskan 2 contoh soal yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama soal dengan teknik tanpa menyimpan, yaitu soalnya 130 dikali 3 kali 3 dikali 0 sama dengan 0. Bilangan apapun dikali 0 sama dengan 0. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 1 sama dengan 3. Hasilnya 390. Ini teknik tanpa menyimpan. Yang kedua, ini yang pertama. Lalu yang kedua, teknik dengan menyimpan. Soalnya 125 dikali 6 kali yang pertama satuan, bilangan pengalinya dikalikan dengan bilangan satuan. 5 dikali 6 sama dengan 30. Kita tulis 0, puluhan kita taruh di atas puluhan. 2 dikali 6 sama dengan 12. 12 ditambah 3 yang sudah disimpan menjadi 15. Kita tulis 5-nya saja. Kita taruh di atas bilangan ratusan. 1 dikali 6 sama dengan 6. Ditambah 1 yang sudah disimpan menjadi 7. Nah, hasilnya 125 dikali 6 sama dengan 750. Demikian anak-anak. Nah, anak-anak, itu tadi videonya. Semoga anak semua materi yang sudah kita pelajari hari ini dapat anak-anak pelajari dengan baik. Apabila ada materi yang kurang jelas, anak-anak dapat bertanya kepada wali kelas masing-masing. Nah, tugas-tugas yang akan Ibu sampaikan,
Anak-anak dapat mengerjakan dengan baik. Jika ada kendala, anak-anak bisa juga tanyakan kepada wali kelas masing-masing. Selamat belajar, semangat terus, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati anak-anak dan keluarga. Sampai jumpa.